Seorang laki-laki bernama Bapak Pandu berusia 35 tahun, sudah berkeluarga dengan 2 anak. Datang ke praktek dokter karena merasa sering pusing. Keluhan pusing sudah dirasakan sejak 3 bulan ini. Bapak Pandu menyatakan pusing sering terjadi karena sulit tidur. Semenjak 1 tahun ini, Bapak Pandu mengalami banyak masalah, antara lain karena dipecat dari pekerjaannya sehingga tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga terbelit hutang dalam jumlah besar. Masalah-masalah tersebut membuat Bapak Pandu merasa sering cemas, bahkan sempat ingin bunuh diri. Ia hanya bisa tidur ketika hanya minum obat penenang. Bapak Pandu meminta dokter untuk memberi lagi obat penenang dan sebisa mungkin dalam jumlah yang besar. Papa, gimana? Udah dapet kerjaan belum? Belum, nah. Aku ini udah 3 bulan loh pusing gara-gara diteror sama pinjol. Kira-kira mama masih ada nggak obat penenangnya? Loh, Papa pusing. Kenapa Papa nggak bilang? Ini kita ke rumah sakit sekarang deh. Udah, nggak usah. Ini tuh cuma pusing biasa loh. Palingan cuma minum obat, pusingnya udah hilang. Mending sekarang kita ke rumah sakit, Pak. Nggak usah. Nanti bahas sekarang. Ayo, nggak usah. Papa punya loh, udah sakit 3 bulan tapi nggak mau dibawa ke dokter. Mama pusing dengernya. Kenapa nggak mau? Udah, ini cuma pusing biasa loh. Yaudah ya kita bawa Papa ke rumah sakit dulu, tapi aku mau registrasi dulu bentar ya. Papa siap-siap dulu aja. Ayo, siap-siap, Pak. Nggak usah loh. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Iya nih, saya mau periksain papa saya. Udah 3 bulan ini pusing terus, nggak sembuh-sembuh. Baik, atas nama Bapak siapa? Atas nama Bapak Pandu. Baik, atas nama Bapak Pandu, bisa diperiksanya kapan? Kalau bisa siang ini ya, Sus. Soalnya kasihan papa saya dari tadi udah 3 bulan ini kesakitan. Terus Baik, untuk pasien atas nama Bapak Pandu bisa dijadwalkan pemeriksaan siang ini ya. Nanti untuk pendaftaran ulangnya bisa dilakukan. baik, Sus. Apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan? Oh, enggak, Sus. Baik, jika ada hal lain yang ingin ditanyakan bisa menghubungi nomor ini ya. Siap, baik. Terima kasih, Sus. Iya nih sus, saya habis daftarin sama anak saya ke sini. Saya tuh habis pusing 3 bulan, nggak bisa tidur. Gimana ya? Namanya siapa ya? Saya Bapak Pandu. Bapak, Bapak sudah dijadwalkan dari jam 1, nanti Bapak bisa menghubungi ke Fadil. Nanti saya ambil, Bapak bisa Terima kasih banyak ya. Papa tuh yang tenang aja, di sini tuh ada kita. Papa tuh bisa cerita ke mama, bisa cerita ke aku, bisa cerita ke adik juga. Bener banget. Papa tuh nggak usah sungkan dan cerita-cerita ke kita, karena kita tuh keluarga. ini sih sama Bapak Pandu. Nanti ikut saya untuk ke ruangan dokter Fakir ya Bapak. Untuk dari keluarga pasien, silakan untuk di sini terlebih dahulu ya. Oh iya, udah Sus, makasih. Hati-hati ya, Pak. Semangat. Selamat siang Pak, boleh silakan duduk Pak. Sebelumnya benar dengan Pak Pandu, hari ini ada keluhan apa Pak? Iya dok, saya tuh habis pusing 3 bulan, nggak bisa tidur. Kira-kira kenapa ya dok? Baik Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan secara lebih rinci tentang bagaimana pusing dan gangguan tidur yang Bapak rasakan. Jujurnya dok, saya tuh pusing karena dikejar-kejar pinjol. Saya tuh habis di PHK. Saya bingung gimana cara menafkahi keluarga saya.
Kira-kira dari dokter ada nggak obat yang dosisnya lebih tinggi supaya saya bisa cepat sembuh? Saya gini-gini pun juga dipaksa sama anak dan istri saya ke sini. Kira-kira ada nggak dok obatnya? Baik Pak, ini memang berat ya beban hidup Bapak ini. Tapi Bapak alangkah baiknya juga perlu mengingat bahwa masih ada orang-orang yang masih sayang sama Bapak, terutama anak sama istri Bapak yang sudah capek-capek kemari dan sudah baik untuk mencoba mengobati Bapak. Tandanya itu mereka masih sayang dengan Bapak. Nah, kalau Bapak punya unek-unek, bisa cerita sama mereka biar biar beban pikiran Bapak itu bisa makin ringan. Nah, kami juga ada bantuan nih Pak dari psikolog apabila Bapak bersedia untuk pergi ke psikolog. Apakah Bapak bersedia untuk membuat janji dengan psikolog? Dok, saya nggak gila, saya cuma minta obat yang dosisnya lebih tinggi. Saya pikir cuma itu yang bisa membantu saya saat ini. Saya tuh nggak butuh ke psikolog segala. Bukan gitu ya Pak. Memang benar kalau obat penenang itu emang kadang bisa membantu kita untuk tidur. Tapi kalau dosisnya itu terlalu tinggi, bisa jadi berbahaya buat Bapak kalau overdosis. Nah, sekali lagi Pak, saya ingatkan bahwa masih ada orang-orang yang di sekitar Bapak yang masih sayang sama Bapak. Gimana Kak? Bapak pikirkan coba kalau gimana keadaan mereka kalau Bapak kenapa-napa. Si dok, benar. Oke, jadi udah paham ya Pak. Sekarang Bapak bersedia nggak buat bikin janji ke psikolog? Ya sudah deh dok, saya bersedia. Kalau gitu Pak, sekarang kita periksa Bapak dulu ya untuk melihat apakah ada masalah kesehatan lain yang mempengaruhi fisik Bapak atau gangguan tidur Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk diperiksa? Saya bersedia. Baik Pak, pemeriksaannya akan dibantu oleh asisten saya Pak. Mari Pak, bisa ikuti saya. Permisi Pak, boleh saya cek tensinya? Boleh silakan. Saya coba dulu. Oke, baik Pak. Dari laporan yang barusan saya terima, tekanan darah Bapak ini cukup tinggi. Ini sudah saya resepkan obat untuk Bapak, nanti bisa ditebus di bawah atau di apotek terdekat Pak. Nah, selanjutnya kita akan fokus pada penanganan psikologis Bapak. Juga untuk manajemen stresnya. Oke Pak? Mungkin segitu aja Pak dari saya. Bapak ada yang mau ditanyakan nggak? Ini saya resepnya saya kasih ke Bapak. Baik dok, terima kasih banyak ya dok. Baik Pak, kalau gitu bisa kami panggilkan istri Bapak ya Pak untuk beliau untuk mengetahui juga hasil periksa Bapak ini dan kita bisa menjadwalkan sesi dengan psikolognya.
selamat siang Bapak. Saya mau masukkan resep. Oh iya. Baik, boleh duduk dulu Bapak. Oh iya. Ditunggu ya Bapak, saya akan ambilkan obatnya dulu. Baik Bapak Pandu, ini ya untuk obatnya. Dan itu takarannya diminum saat malam hari. Kemudian untuk efek sampingnya 1-2 minggu ya Bapak. Ini kira-kira bisa saya gendakan nggak obatnya biar cepat sembuh? Kalau bisa jangan ya Bapak, karena itu sudah sesuai dengan takaran dokter. Jadi kalau misal digandakan itu akan berefek buruk bagi Bapak. Jadi, Biar sih saya ngikut sama. oke baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga ya. Ya baik, terima kasih Pak. Pendekatan komunikasi terapi yang baik yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien dapat membuka suasana yang terbuka dan baik bagi pasien maupun bagi tenaga medis. Dengan begitu, pasien dapat membuka suasana atau perasaannya terhadap tenaga medis. Dengan begitu, pasien juga dapat mendapatkan dukungan dari keluarganya untuk mendapatkan perawatan